warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Random TV Official Ting. Oke, sebelumnya maaf teman-teman, gue baru upload video lagi. Bagi kalian yang baru join di channel gue, jangan lupa di subscribe, comment, and like, dan share ya. Oke teman-teman, gue baru kedatangan narasumber gue yang paling ganteng nih. Paling ganteng. Iya, Perkenalkan dulu namanya dong. Halo, nama gue Sigit. Pakai bang dong, kan anda tua. Enggak usah. Kan kita kan anak senja, jadi Senja. nggak bisa. Inilah Ngajakin kita jangan sholat subuh. Iya lah, lu tua tapi yang penting sopan ya. Kan bang, di channel gue ini ceritain konten-konten horor ya bang. Tapi kayaknya cocok kan jadi anak senja ya. Iya. Gua payung teduh banget lah. Coba bang ceritain gimana awal mulai. Maksudnya yang mana nih? Cerita yang mana nih? Yang termasuk menurut lu nih, menurut lu horor banget. Di mana tuh kejadiannya? Oh, gitu. Gue sih ada nih ya satu cerita gitu. Iya. Sampai menurut gue sampai gak bakalan lupain lah. Iya. Karena emang ada bekas di fisik di guanya kan. Bekas fisik juga ada. Iya, dulu gua Kacau juga ya. jadi gini. Gua kan emang dulu waktu SMA tuh seneng naik gunung gitu kan. Hobi. Gue juga ikut komunitas kan. Cita alam. Iya. Kalau gue dulu naik gunung tuh ya niat gue ya nggak kayak anak-anak sekarang gitu. Maksudnya kalau anak-anak sekarang cuma buat gaya-gayaan Ya, gitu. buat Kalau Insta story. ya buat ini, makanya banyak banget tuh gunung-gunung tuh menurut gue abis naik gunung tuh harusnya ya lu harusnya bersih juga lah gitu. Karena kan sekarang banyak ngelantakan asal-asal buang sampah kayak gitu. Kalau gue dulu emang kalau setiap gue naik tuh pasti gue turun pada bawa sampah gitu. Bukannya gue buat gue juang enggak, karena emang kewajiban kita dong. Iya. Gitu ya kali gue mulung jauh-jauh ke gunung kan enggak. Harusnya kayak gitu makanya. Tapi gue ada cerita horor. Jadi gue waktu itu gue di daerah Sukabumi gitu. Gue lupa namanya di daerah mana gitu. Gue sama temen gue 8 orang naik gitu kan. Naik orang. Coba tinggal gaji Ya, gitu ya. cewek 2. Cewek tuh. Oh, ada ceweknya. Ya, ada ceweknya. Tapi ceweknya ini baik-baik. Baik. Nah ini emang dia anak-anak pencinta alam juga. Satu komut gitu. Iya. Pasti komut ya. Jadi gue kan di SMA itu waktu dulu di SMK gue kan emang ada komunitas pencinta alam gitu kan. Iya. Masih Pala gitu. Waktu itu gue naik gunung di daerah Sukabumi, gue lupa namanya gitu. Gue sih pas berangkat santai aja. Ya gue pikir biasa lah, gue naik gunung. Nggak ada piras apa tuh ya? Nggak ada, nyaman-nyaman aja. Gue juga jalan juga normal aja. Dan malam pertama pun gue biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang ada hal-hal mistis atau jalan-jalan kayak gimana gitu. Terus pas malam kedua itu tuh udah mulai tuh Ada ini ya, gangguan tuh. temen gue yang cewek pas mau kita buka ngecamp lagi kan, mau buka tenda tuh ke apa kayak pos yang di atas kan, itu dia kayak lihat gitu kan. Gue nggak tahu dia ngeliat apa gitu, tapi dia Sosok gitu ya? toto nangis kan. Gue bingung juga, kata gue kenapa nih nangis. Udah tuh. Nah di situ juga kata teman-teman gue, tapi malam itu gue udah mulai aneh tuh. Gue nggak ngerti temen gue aneh gimana pun gue nggak tahu gitu. Tapi yang pasti kata teman-teman gue, oh lu beda banget gitu malam itu. Nah jadi pas sudah malam itu gue kelihatan beda atau gue nggak ngerti ya bedanya kayak gimana, entah gimana. Gue juga nggak tahu. Menurut gue biasa aja gitu. Nah pas paginya itu, gue kan ya namanya pagi kan sarapan gitu. Terus gue masak pakai biasa kompor pakai ebel, dan itu nggak ada angin sama sekali. Itu posisi jam berapa bang? Pagi sih, kalau nggak salah sekitar jam 7 gitu kan. Oh jadi pas pagi ya? Iya, pas masak gue pakai kompor spiritus. Nah di situ gue udah bilang sama teman gue nih, udah ada apinya, lo nggak usah nyiram lagi tuh spiritus. Nah itu tahu-tahu kompor nggak ada angin, nggak ada apa, itu meledak. Meledak? Iya. Kasihnya mati doang? Enggak, tahu-tahu tuh itu kompor nggak meledak sih sebenarnya. Maksud gue tahu-tahu baju gue semua kebakar.
kebakar. Gua nggak tahu kejadiannya kayak gimana, pokoknya kompor nggak meledak, itu api normal aja. Tahu baju gua kebakar semua habis tuh. Nah gua dikelilingin tenda nih. Iya. Ya gue cabut dong, nggak mau kan. Gue juga di situ, gue yang penting gue nggak panik untungnya. Iya. Kalau misalnya gue panik mungkin gue bisa aja lari ke tenda, di tenda ada teman-teman gue yang masih tidur, ya bisa aja kan kejadian parah gitu. Iya. Akhirnya gue ke lapangan, ke tempat yang luas, gue buka baju itu sendiri, gue sobek-sobek baju gue kan. Nah itu penuh api semua ada badan gue. Nah terus tinggal sempak gitu kan. Iya, gue malu juga sih. Ada juga. Ya, ada mistis, ada lucu juga menurut gue. Waktu sempak itu kok, aduh, cewek-cewek udah ngeliatin. Cuman gue di situ lihat temen gue sih nggak yang gimana ngeliatnya. Cuman gue malu aja gitu. Udah. Tapi itu bawa baju ganti lu? Bawa. Aman dong itu. Nggak bawa baju ganti lu mau ngapain lu? Kirain mau satu gitu. Pas udah gitu, gue dibawa ke pos, turun. Akhirnya di situ ada kuncennya. Nah kata kuncennya itu, gue orang ketiga yang kebakar. Oh, sebelumnya gitu ada lagi. Sebelumnya itu malah lebih parah. Oh, dia meninggal di sini karena dia habis kebakar itu panik mungkin. Nah kegulung di tenda. Malah masuk tenda tuh dia. Iya kegulung. Ya kan lu tau sendiri tenda cepat banget kan yang meledak. Nah terus yang kedua itu yang parah tuh gua luka bakar 80%. Kena di mana tadi tuh bang? Semua seluruh badan gua nih. Sekujur tubuh Iya tuh. tuh sampai tangan gua juga kan semua masih kayak beda lah kulit gua gitu. Nah yang ketiga tuh kakinya doang. Nah jadi kata si kuncen itu nih, nah ini buruan nih mulai mistis nih. Jadi kata si kuncen itu, gue jadi merinding, gue ingetnya. Jadi kata si kuncen itu, di situ emang ada penghuninya, namanya kebaya merah. Gue juga nggak ngerti dah. Nah, kebaya merah. Nah katanya kalau dia suka sama kita, memang kayak gitu. Oh iya. Udah kan, gue pikir ini cerita aja lah. Gue sih orangnya dari dulu apa ya gue percaya sama gitu, cuman nggak yang terlalu yakinin banget ya. Iya karena ya percaya ada lah gitu. Cuman gue dari dulu kalau naik gunung ya udah gue biasa aja, nggak mikirin hal-hal gitu. Kayak misalnya ada dengar suara cekikikan atau gimana ya gue pikir itu binatang lah atau burung lah gitu. Nah terus udah tuh, nah kata si kuncen itu ini emang gitu, kata dia gitu. Gue dibawa ke pos kan tuh, wah gue udah di inilah. Akhirnya pas kata si kuncen itu dijelasin, nah itu ada kebaya merah suka. Nah kalau suka dia membawa kan. Nah akhirnya pas sudah begitu gue dibawa ke rumah sakit. Nah kan gue awal juga kan teman gue ada yang mau nyusul nih. Iya. Gue udah dibawa ke rumah sakit. Nah untungnya nih si cewek nih camping bawa duit gila-gilaan kata gue. Iya bawa duit. Orang kaya camping bawa duit sampai 2 juta 3 juta gitu kan. Akhirnya gue dibawa tuh aman lah gue. Yang tadinya gue nge-BM gitu tapi akhirnya gue jadi kayak inian gue, jadi kayak raja gue. Iya kiri kanan terus sewain mobil gitu kan, mobil pribadi sampai rumah. Akhirnya gue udah balik. Oh berarti itu gagal muncak apa gimana tuh bang? Gue udah sempet nge-camp semalam. Oh iya. Akhirnya kata si kunci, gue masih gue masih mikirin tuh kata kunci, kebaya merah apa gitu, gue nggak paham kan. Nah udah, nah tuh gue udah sampai rumah. Akhirnya nih gue teman gue kan ada yang mau nyusul kan. Iya. Akhirnya nih teman gue nyusul nggak taunya gitu, nyusul gue. Iya. Nah dari nyusul itu, dari kejadian itu teman gue kira-kira dia subuh tuh, gue udah balik tuh ya, gue malam udah balik. Nah, akhirnya dia pagi-pagi tuh rumah gue udah di rumah tuh ceritanya. Dia datang ke rumah, dia cerita gitu. Jadi temen gue yang tadi nyusul itu dia sendirian ke atas, dia cerita nih pengalaman mistis dia juga karena anak gitu kan. Anak-anak masih ngumpul di tempat gue gitu karena kan nemenin gue juga kan. Jadi kata dia tuh pas dia di atas di pos ketiga itu dia ada yang manggilin dia. Itu suara anak-anak dan dia kenal gitu manggilin. Sebelum ada yang manggilin itu pas dia mau naik nih kan dia yang dipanggil itu di atas ya air terjun. Akhirnya dia ketemu sama nenek gitu ngasih obor ke dia. Nah, dia merinding juga ya bang. Makanya gue juga di situ gue aneh dah, menurut gue aneh banget pengalaman yang gue nggak bisa lupain dah. Jadi dia ngasih obor. Nah terus pas sudah ngasih dia jalan aja, dia pikir ya di atas juga ada ini mungkin siapa gitu. Pas ada orang gitu ya. Pas sudah ngasih obor itu pas dia nengok belakang udah nggak ada orang.
Tuh nenek nggak ada. Udah nggak ada. Aduh. Udah tuh dia jalan lah karena dia emang udah ibaratnya bukan senior lah, dia udah lama main di gunung gitu mah udah sering lah. Dari abangnya juga kan emang cinta alam kan. Dia emang pas udah begitu, pas dia lagi bawa obor, dia yang manggilin dari atas air terjun. Iya, doi kan teman gua namanya doi. Udah dipikir anak-anak di atas gitu. Dia jalan gitu. Nah akhirnya itu ketemu anak-anak dari Depok untungnya. Iya. Pas di pos berapa gitu dia ketemu anak-anak Depok. Terus ditanya, bang mau kemana bang? Dia nanya teman gue, bang di sana ke atas ada yang camp nggak? Nggak ada bang. Sepi tuh. Di sana nggak ada tempat buat camp gitu. No air terjun di atas mah gitu. Oh yang pas tadi dipanggil di atas tuh? Nah iya. Oh nggak tadi ada yang manggilin gue teman gue. Ini juga dia ngasih ongkos tapi planning nggak ada. Oh udah bang lu jangan ngelanjutin ya kata anak Depok begitu ya. Ngantur tuh bang. Wah teman gue udah parah dah. Udah dari stop sama anak Depok. Tadi cerita emang dari mana bang? Dari Parung. Wah bang tadi dari Parung bang ya rombongan ini. Nah kebetulan kan gue emang berangkatnya bareng tuh sama anak Depok. Iya tuh. Dan yang nganterin gue ke pos pun anak dia. Iya. Akhirnya bang tadi ada kejadian bang, insiden kata anak Depok gitu. Kenapa? Itu abang ada yang kebakar. Emang siapa? Udah jelasin gini ceritain kan. Bang jangan ke atas deh bang, jangan dilanjutin, nggak beres nih bang. Berarti tadi yang menang di atas siapa? Nggak ngerti gua. Tapi suaranya suara anak-anak gitu, suara anak-anak rame. Oke jelmaan gitu ya bang? Iya dan rame itu suara anak-anak, bener-bener anak-anak lah katanya. Ada suara ya teman-teman gua gitu. Dan dia ngenalin dan lu kalau nongkrong udah lama lu pasti kenal lah suara teman-teman lu. Pasti. Dan nggak mungkin juga kan dari atas lu manggilin nama lu. Iya. Ya kan nggak mungkin juga kan? Gitu. Iseng juga ya. Udah tuh apa ya? Pas ketemu anak-anak Depok itu untungnya tuh ya mungkin dikasih ini ya dibantu lah sama Allah gitu. Ketemu anak-anak Depok akhirnya cabut temen gua karena temen gua nggak percaya tanya lah Depok. Jadi pas anak-anak Depok itu teman gua ketemu itu sama anak-anak Depok itu stop ya. Lu udah nggak usah ke atas bang katanya, lu cabut aja. Udah tuh teman gua akhirnya dianterin ke pos. Disuruh balik dianterin ke pos karena kan takut ada hal gitu lah. Karena kan kalau kita di gunung tuh lu mau anak mana pun kalau udah ketemu ya solidaritas kita timbul gitu. Iya. Akhirnya ditemenin ke pos, nanya bang ini emang benar tadi ada insiden dari Parung yang kebakar. Dia namanya Sigit ya gitu kan. Akhirnya temen gue cabut lah, dia sendiri pulang itu yang gue bilang langsung dia cerita gitu. Nah udah tuh dari kejadian itu sebenarnya gue percaya nggak percaya ya gue masih kebayang aja kebayang merah gitu. Akhirnya pas 2 hari kan gue dulu zamannya foto belum ada kamera ya, belum kamera handphone lah, zaman jadul gitu. Handphone juga masih handphone yang Nokia radio gitu kan, gitu masih pakai Kodak kita film itu. Jadi pas habis dicuci itu filmnya kayak tidur di mana ya? Jadi 2 hari habis kejadian itu foto-foto dokumentasinya itu kan dicuci ya teman-teman. Waktu itu masih pakai kamera raw film gitu ya. Pas habis dicuci, nah teman gua tuh ke rumah bareng-bareng itu pada kayak ketakutan gitu. Jadi kan karena jadi semua foto yang ada guanya itu ada kayak selebatan selendang gitu warna merah itu, demi Allah itu real banget, buktinya ada, cuman di bawah teman gua gitu. Gua ngelihat foto-foto gua itu semua hampir semua itu badan gua dikelilingin sama itu selendang warna merah. Dia kayak cahaya gitu. Kalau kebakar kan dia kan pasti habis kan gitu kan, tutup lah. Kalau kebakar tahu gua, cuman ini kayak selendang gitu. Nah terus ini kalau misal kebakar kan ini pasti ketutup, tapi dia enggak tuh kayak gini. Enggak, itu dari situ gua mulai benar juga jalannya gimana. Selam ini mah Dan itu setiap yang ada guanya aja sih. Jadi fotonya itu, jadi sukanya malu doang itu bang? Ya kata si kuncinya sih itu, gua nggak tahu lah, gua nggak ngerti juga gitu. Nah cuman mistisnya berlanjut karena kan dulu badan gua habis kebakar, luka bakar gua kan, wah itu Korea parah lah, parah banget lah. Bawa amis lah itu, kira tiap malam temen gua nemenin gitu kan. Iya gitulah. Obat ini secara medis apa? Gua medis. Gua kan dulu itu gua masuk UGD lama juga gitu. Akhirnya
tiap malam sih teman gue selalu datang nemenin gue, karena di situ dia solidaritas anak-anak emang udah inilah, gue udah deket banget kayak gitu. Akhirnya yang gue aneh lagi, gue nggak ngerti ya tuh sampai kapan tuh mistis terus-terusan gitu, sampai gue udah di rumah pun masih ada aja gitu. Jadi masih ngikutin berarti bang? ya gue nggak ngerti gitu. Jadi pas udah gue kejadian itu udah berapa hari tuh masih ada kejadian gitu. Jadi ceritanya gue tidur di depan, gue nggak di kamar karena gue kan apa ya, dulu gue adik-adik gue banyak, karena gue tidur di depan. Nah terus gue tidur sama adik gue nih, ya berdua, nonton. Nah pas dia mendusin itu, kata dia nih, dia ngeliat ada cewek duduk di samping gue. Oh dia kayak mendusin tuh? Iya, dia kayak ngeliat duduk di samping gue. Cuman dia diemin tuh bang? Cakep gitu. Ya dia berarti ngikutin ya bang ya? Gue nggak tahu gitu. Cuman dari kejadian itu ya udah, akhirnya gue juga udah disyariatin gitu kan. Karena juga kan emang kebayang terus, gue emang mimpinya dia lagi gitu. Gue sampai ke bawah mimpi kan, jadinya dia lagi ya udah. Akhirnya dari situ pas udah syariatin udah aman lah menurut gue. Intinya sih gini ya, kalau menurut gue sih ya buat yang suka naik gunung nih ya, karena kan gunung apa ya, menurut gua lu jangan sembarangan lah. Dan gua waktu itu juga pun nggak sembarangan. Tapi ada aja bang ya? Ada aja, cuman nggak semua orang gitu. Adalah yang alami. Intinya kalau buat kita nih kalau naik gunung ya lu cintain alam lah, jangan merusak juga. Kadang-kadang lu bekas apa sembarangan gitu ya nggak bisa dipungkiri juga kan, mereka juga ada penghuninya di sana juga gitu. Masih terganggu ya? Iyalah, karena kan ya gaib itu ada lah, nggak menafikannya juga emang ada. Makanya buat kita semua nih yang suka hobi gunung itu, yang suka naik lah, suka gitu ya, jaga alam, etika kita jangan asal lu modal nekat ya kan, ujung-ujungnya lu pengen tren gitu kan, lu buat instastory atau status WhatsApp terus lu tanpa mikirin keselamatan lu. Banyak kan orang yang naik asal-asalan gitu tanpa perincian gitu kan, akhirnya dia juga celaka gitu. Makanya intinya yang penting lu inilah jaga etika kita gitu. Itu aja sih menurut gue cerita yang gue punya gitu. Karena ya itu sih yang paling berkesan. Sebenarnya banyak, cuman menurut gue yang paling sampai gue takut bener-bener parah tuh ya itu. Parno banget gila lu bayangin aja, lu bayangin dah lu disukain sama gaib gitu. Kalau lu serem juga. Iya lo, walaupun cakep lu, kalau gaib lu mau bang ya? Juga lah gua kayak gitu. Kalau gua sih, kalau cewek cakep sih boleh, iya. Iyalah, yang beneran ini gaib enggak ada. Ya. Ya gua anak senja nggak suka cewek gaib. Asik, itu kata-kata Payung Teduh Junior. Gitu aja sih menurut gua. Oke, segitu aja cerita horor dari narasumber gua. Kalau lu suka, lu like. Kalau lu pengen kasih tau ke teman-teman lu share ya kan. Subrek. Kalau bahasa anak sekarang. Subrek ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.